ambilin foto mah. Ya, punten. Sebelumnya kita mulai aja langsung. Perkenalkan dulu, nama saya Putri Dini Amelia, udah tahu ya. Kalau si A-nya nama lengkap siapa? Dery Hasani, DHERY. Dery Rizal Hasan. Rizal, bukan Faisal ya Bukan. berarti. Rizal Hasan. Usia sekarang? Sekarang tuh 31 berarti nanti Desember 32. 21 tahun. Oke, alamat sebelumnya dari mana? Jalan Negara Barat. Jalan Negara Barat. Negara Barat. Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bandung. Status di sini narapidana belum? Oh, belum, masih Apa tahanan saya, tahanan kasasi. Kalau pekerjaan sebelumnya? Yang sebelumnya serabutan aja sih di pasar. Buruh harian lepas ya? Iya, bisa Serabutan. dibilang begitu. Kalau serabutan kayak terlalu ini banget. Iya, Mbak. Iya, bahasa kasarnya seperti itulah. Ya udah, sebelumnya tahu ya di sini mau ngapain? Ya, kita di sini mau ada konseling individual yang kemarin kita udah bagikan DCM itu sebagai asesmen. Nah, dari sekian orang yang kita asesmen ini si AA terpilih kayak permasalahan itu lumayan kompleks gitu, lumayan banyak gitu. Ya, pertama saya jelaskan dulu konseling itu apa. Jadi konseling itu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang, seorang ahli kepada kliennya yang sedang memiliki masalah. Tujuannya itu untuk apa? Untuk menuntaskan masalah itu gitu. Di sini juga nggak usah takut-takut, kita ada asas, kita ada 13 asas, tapi sekarang kita pakainya asas kerahasiaan sama keterbukaan. Asas kerahasiaan ini semua yang kita omongin di sini cukup di sini aja, nggak bakal saya bawa keluar gitu kan, diomongin ke orang-orang ya. Kalau sama asas keterbukaan itu siarannya terbuka, bicaranya terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Biar apa? Biar nanti kita jelas nih permasalahannya di mana. Kalau ada tutup-tutupi kan kita bingung juga ya. Itu aja. Nah, konseling ini kita lakukan sebenarnya 45 menit sampai dapat kesimpulan gitu loh. Udah paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Dah, kemarin kan ada misi DCM ya? Ada. Itu ngisinya dengan senang hati apa ada paksaan orang lain? Nggak ada sih. Nggak ada paksaan orang lain ya? Nah, jadi di sini ada 5, 7, 10, 12 permasalahan. Ya, yang pertama itu sulit mengendalikan emosi, betul? Iya. Terus ada juga selalu merasa kesepian ya? Iya. Merasa kesepiannya itu di sini apa di luar juga? Di luar juga sih. Di sini ditambah merasa kesepian. Oh, di sini. Iya. Terus merasa suasana yang sulit dimengerti. Iya, kadang kalau misalnya kita di kata dapat perlakuan gak enak dari satu orang gitu ya, tapi ngerasa kan semua orang ngasingin kita gitu. Ya, sulit dimengertinya itu yang kayak gimana? Perasaan yang kayak gimana? Ya gimana sih, misalkan ya kayak gue nih, kenapa sih gitu kan, cuma pada permasalahan itu kan cuma sama satu orang. Tapi kita ngerasa nggak enak hati aja gitu ya? Cuman ngerasa semua orang tuh musuhin kita lah gitu. Nah gitu aja. Selanjutnya malas untuk beribadah. Iya, mungkin itu kalau malas untuk beribadah kadang ya telat lah gitu. Emang sih kalau di luar mah mungkin ya nggak pernah ibadah gitu ya. Kalau di sini udah kita coba ya buat ibadah. Cuman emang suasana hati aja sih. Cuman emang nggak ngerti juga kalau masalah ibadah, mungkin kamu setan juga ya. Karena suka malas gitu ya. Lagi ada pekerjaan ada suka ditunda. Mungkin kadang juga nggak ada pekerjaan juga. Iya, suka malas. Nanti lah gitu.
Terus kurang semangat dalam belajar agama. Iya, Kenapa? kadang saya ngerasa mungkin gimana ya, kalau udah di sini tuh nggak terlalu terlalu beberapa yang dipelajarin gue udah tahu lah gitu, merasa pengalaman saya banyak mungkin ya, saya merasa udah tahu. Belajar agama itu. Iya, saya ngerasa udah pernah dibahas lah gitu kan, Berarti kalau ngerasa diri saya bener lah gitu ya. karena udah pernah ngebahas itu jadi udahlah udah tahu gitu kan Iya, gitu ya. Terus selama di sini yang dipelajarin apa doang menurut? paling saya lebih banyak di perpusi baca buku. Atau yang lain-lain yang Iya. belum tahu aja. Berarti Soalnya- belajarnya suka yang belum tahu aja. Jadi saya itu orangnya nggak suka dipaksa gitu, emang kebiasaan bebas. Jadi kalau dipaksa ayo ngaji apa ini itu nggak, jarang buat nggak mau gitu. Lebih baik kemauan saya sendiri aja gitu, cuma digebrak-gebrak. Belajar kalau dipaksa juga nggak bakal masuk otak ya. Iya, jadi kemauan sendiri aja. Karena kan misalkan kita ngobrol seperti ini juga sama teman, kadang yang dibahas lebih bermanfaat juga, itu kan termasuk pelajaran juga. Seperti itu aja sih. Selanjutnya tidak suka keramaian, Iya, saya nggak suka keramaian emang dari dulu. ngumpul-ngumpul Saya, gitu. iya, saya Tapi kalau teman ngobrol ada, temen ngobrol paling saya pilih-pilih. jadi nggak yang ngehindarin orang sama sekali gitu maksudnya. Enggak, karena saya nggak terlalu suka orang mengetahui gimana keadaan saya sebenarnya. Saya bisa menutupi seakan-akan pengen dilihat sama orang saya kuat lah, walaupun sebenarnya saya nggak kuat gitu loh. Makanya saya lebih suka sendiri. Tapi kalau kegiatan rame-rame di sini suka ikut kan? Kegiatan yang jarang juga, semaunya saya aja sih gitu. Kayak Karena saya nggak terlalu suka. pengajian gitu. Ya itu kan lebih terpaksa Iya, buat karena ikut kan. kegiatan wajib ya. Terpaksa buat ikut, tapi sebenarnya mah nggak senang gitu saya lebih senang sendiri, lebih karena ketika sendiri pikiran saya benar-benar lebih fokus gitu, meresapi semua permasalahan saya. Gitu aja. Merasa kesepian apa lagi? Kalau merasa kesepian banyak ya, emang saya lebih suka sendiri, saya lebih suka malam daripada siang. Ya, saya kalau bisa di dunia ini malam ya malam terus gitu. Walaupun yang lainnya tidur, ya saya lebih jarang tidur malam sih. Emang paling Itu suka mungkin begadang. bukan suka begadang ya, emang hampir setiap hari saya jarang tidur malam. Paling saya Tidurnya kapan dong? mulai tidur mulai matahari terbit ya. Jadi kebalik ya. Jadi siang jadiin malam, malam jadiin siang. Iya, tapi enggak juga, malam juga saya di sini juga. Siangnya juga hidup juga, maksudnya bangun ya. Kayak saya sering lagi perpus gitu. Waktu tidur saya ini saya lebih sedikitin sih. Tapi yang susah tidur itu maksudnya yang nggak tidur malam itu apa emang susah tidur apa sengaja nggak ditidurin? Memang kadang-kadang saya suka maksa buat nggak tidurin karena saya lebih senang keadaan benar sepi gitu. Cuma dengan dunia saya lah, mungkin bisa dibilang menghayal ya gitu. Aku memikirkan hidup saya ini buat apa sih gitu. Lebih bisa menerima pikiran-pikiran positif ketika malam, ketika sendirian gitu. Jadi saya lebih suka sendiri. Terus merasa tidak disenangi oleh lingkungan sekitar. Nah itu yang tadi saya bilang, Yang pertama. ketika ada satu orang yang ada masalah sama saya, kadang hati ini menyikapinya semua orang nggak peduli sama gua gitu loh. Ketika ada satu orang yang pengennya tuh dibela sama orang gitu, sebenarnya mah Dibela dalam hal pengennya misalkan saya ada masalah sama mbaknya nih, pengennya orang lain yang lihat itu, misalkan yang misahin ataupun yang menengahkan itu, pengennya tuh saya dibela sama mereka gitu. tapi nggak ada. Tapi sebenarnya mereka kan niatnya positif ya, menengahi tanpa memihak satu sama lain. Tapi saya tuh pengennya
di hati Gue tuh ngerasanya egois lah gitu. ya, tapi di kejadian itu kita udah nyadar kita salah apa enggak? Walaupun kita nyadar kita salah ya, Lu pengen tapi dibelain. pengennya jangan disalahin gitu loh. Gak boleh gitu harusnya. Iya. Cuman kadang-kadang ya di kesepian itu, di sendirian itulah gitu, saya baru akhirnya menyadari oh, ternyata sikap gue emang kayak gitu. Ya, lebih banyak saya menyimpan kelemahan saya lah di depan banyak orang. Tapi ketika sendirian itulah saya bisa ngeluapin gitu. Jadi saya nggak mau dilihat pengen atau dilihat frustasi atau gimana sama orang juga ya. Jadi lebih baik saya pas sendiri lah saya ngeluapin. Tapi perasaan yang gak disenangi itu perasaan kita doang apa emang lingkungannya begitu? Perasaan kita doang kalau kata saya sih. Sebenarnya. Cuman saya belum dapetin caranya buat gimana caranya menyikapi itu gitu kan. Cuman lagi berusaha juga, belajar juga sih buat ngeredam ketika kita lagi emosi. Kita misalkan punya masalah sama satu orang, gimana caranya orang lain jangan sampai terbawa. Kadang saya sering seperti itu. Dan mungkin nggak saya aja sih ya, banyak orang juga yang ketika ada permasalahan dengan satu orang terbawa semuanya. Karena kan kita emosi sama semua orang. Mungkin bukan saya aja sih. Berarti di sini sering ribut-ribut gitu enggak? Alhamdulillah sih enggak ya, makanya saya bilang itu. Di sini saya seakan-akan di sini ya bisa dibilang kebanyakan orang di tempat ini mereka ngobrol sama saya, minta pendapat saya. Seakan-akan saya itu orang yang punya pengalaman banyak atau punya pengetahuan yang luas ya. Seakan-akan mereka mengeluh, bercerita sama saya menanggapinya gitu kan, dengan gimana caranya bikin mereka bersikap tetap tegar, tetap positif, karena memang saya udah terlalu lama juga sering juga keluar masuk penjara ini. Jadi gimana cara saya mau menempatkan diri saya, kalau kata bahasa itu kayak motivator loh buat orang di sini. Tapi sebenarnya mah kalau lagi sendiri saya nggak beda sama mereka gitu. Cuma bedanya mereka diungkapkan, saya enggak gitu loh. Saya berpikir seandainya saya mengeluh, siapa yang mau dorong teman-teman di sini? Saya berpikir seperti itu akhirnya. Kalau misalkan saya nggak tegar, siapa yang mau mengurangi teman-teman saya di sini? Saya pengen itu jadi sebenarnya egoisnya. Ini saya sekarang saya sering ada timbul rasa pengen dipandang baik sama orang gitu loh. Berusaha gimana caranya orang memandang saya baik gitu. Mungkin itu nggak baik, nggak bagus juga ya gitu kan. Seolah-olah memang orang melihat saya baik gitu. Saya juga kadang-kadang sering berbicara sama anak-anak, ya lu jangan lihat gue begini gitu loh, lu ambil baiknya ya buruknya gue gitu. Karena memang boleh tanya anak-anak di kamar, setiap ada permasalahan sama istrinya, sama teman-temannya, atau sama saudaranya atau anaknya, mereka selalu minta pendapat sama saya. Dan saya pun berusaha bagaimana caranya merubah teman saya itu buat gue udah pernah merasakan gitu loh apa yang lu rasain sekarang, dan sampai lu ngerasain kayak gue susah senangnya di penjara gitu kan. Misalnya dimana saat kehilangan istri gitu kan, cuman karena mungkin ya tidak sabaran dan keegoisan kita, karena kita di sini dengar kabar jelek sedikit aja dari istri, dari keluarga, pikiran kita tuh udah kemana-mana, udah jauh gitu loh. Misalkan kayak ada orang yang mengabarkan, wah tadi gue lihat istri lo tuh sama orang, entah sama saudaranya, entah sama temennya, atau sama cowok, atau dia pulang kerja dia numpang sama temennya. Karena kita dapat kabarnya seperti itu, kita langsung kan emosi, pikir wah dengan istri gue selingkuh atau gimana. Sedangkan di sini kita nggak bisa menghubungi dia untuk langsung mendapat penjelasan ke dia, karena kita punya batas komunikasi gitu.
itu sih saya coba gimana caranya biar teman saya itu rumah tangganya itu gitu sampai kayak Tapi saya. teman-teman maksudnya dari sering cerita gitu berarti nggak ada permasalahan dong kalau sama teman-teman yang ada di sini. Nggak ada makanya karena Kenapa terus ngerasa nggak disenanginnya kenapa? Kan orang-orang udah suka cerita yang begitu iya kan berarti maksudnya orang-orang senang kan ke kalau kita. ketika merasa nggak disenangi sama orang lainnya itu saat saya merasa lagi ada satu problem aja sama orang lain sih gitu ya, bukan masalah yang terlalu parah juga gitu. Takutnya kayak tadi tuh gua lagi ini kesalahan takut orang-orang nggak senang gimana ya gitu bukan Oh, masalah kalau itu enggak sih, saya bilang saya mungkin saya orangnya terlalu cuek ya, dalam artian salah lu mau apa sama lu nggak ganggu gua gitu. berarti permasalahan yang nggak disenangi itu Timbul- ketika kita intinya ketika kita ada ada masalah, masalah sama orang lain yang saya bilang emosi sesaat aja sih oh sebenarnya. iya ada masalah sama orang lain takut malah makin nyebar gitu orang-orang nggak Oh, suka oh. kita gitu kan. Jadi kita ada perasaan oh jangan nih orang lagi ngomongin gua nih. Iya Nah. jadi gitu. Maksudnya bukan berarti yang kita nggak ada salah apa-apa terus Nggak ada. tiba-tiba kita nganggap orang-orang itu tuh kayaknya dia jutek amat nggak suka dulu gitu. Padahal mah mereka enggak biasa, Iya, mereka padahal biasa aja, sikapnya gitu. wajar aja, cuma emang mungkin saya lagi emosi atau gimana. Berarti ketika emosi itu doang ya Hmm. jadi ngerasanya suasana itu kayak hawanya aneh gitu ya Oh. orang pada kenapa gitu gitu ya. Iya. Dan kita lanjut dulu. Tadi udah dibahas senang menyendiri ya sama Karena saya senang malam karena tenang, saya suka tenang, keadaan tenang. tapi kalau malam nggak dipaksa maksudnya dipaksa buat nggak tidur itu bahaya banget tahu Tahu sih, cuman mungkin orang bilang apa sih, karena tadinya saya paksakan buat nggak tidur karena saya suka tenang, saya suka malam, saya nggak suka keramaian. Akhirnya jadi kebiasaan buat saya. Mungkin kalau kata orang insomnia ya, salah. insomnia Ya, insomnia. Sebenarnya berpikir sih ada positifnya juga sih, gitu. Insomnia itu. ngerasa maksudnya nggak bisa tidur malam itu udah sejak kapan? Yang jelas memang kalau tidur nggak suka di rumah itu sejak saya Sebelum dari sini. belum dari sini pun, saya SMP pun saya lebih suka sendiri gitu. Betul ini kan permasalahannya masuk sini gara-gara narkoba ya. Kan biasanya ada ngaruh ke nggak tidur tuh yang pakai kayak begitu. Ya sabu. Apa pengaruh dari itu juga? Enggak juga sih saya. Saya memang saya narkoba ya. Saya bisa dibilang mungkin saya pakai sekedar jajalin aja gitu. Oh ini barang ini bagus. Selebihnya saya enggak. Tapi yang kayak gitu bisa tertarik. ngaruh ke nggak tidur kan? Tapi Memang itu efeknya nggak tidur. Ada juga yang efeknya tidur kan, efeknya tidur, nggak tidur. Ada efeknya berhayal, ada efeknya kita ibaratnya seperti mabuk lah, seperti melayang. Tapi sekarang di sini yang tiap malam nggak tidur tuh bukan efek dari situ, Bukan. karena emang diri sendiri aja pengen nggak tidur. Jadi memang dari di tempat saya lahir ya, saya lahir di Jakarta. Jakarta itu kan kota besar, ibu kota negara. Apa ya istilahnya? Semakin malam di Jakarta itu semakin ramai, bukan semakin sepi. Gitu. Tapi mungkin dengan keramaian itu banyak orang yang nggak tidur malam. Tapi saya lebih suka menyendiri di kamar. Gitu loh. Lebih suka sendiri, mungkin saya main musik di kamar, main gitar di kamar. Dulu Jadwal tidurnya gimana sekarang? ya bener, kalau dibilang tidur mah nggak teratur saya. Kalau malam maksudnya Mungkin saya habis sholat subuh ya saya tidur.
bangun lagi jam 7 atau jam 8. Itu udah nggak tidur lagi siang. Jarang sih, cuman paling ketiduran aja, bukannya tidur ya. Tidur beberapa jam, beberapa menit. Ketiduran berapa jam, berapa menit. Saya juga tipenya, alhamdulillahnya saya ketika saya udah mendapatkan tidur yang pules, walaupun itu cuma setengah jam ataupun 15 menit, saya udah ngerasa cukup lah waktu. Tapi badan ngerasa baik-baik aja. Apa kadang nggak tidur itu suka sakit atau biasanya kan kurang darah. Badan sekarang normal ya. Kan kalau biasanya orang banyak begadang, maksudnya nggak tidur malam gitu. Saya nggak tidur. Iya gitu ya. Iya, nggak tidur malam. Suka ada tekanan darah rendah kayak gitu. Iya, emang darah rendah ada, saya darah rendah. Itu. Darah rendah. Terus darah rendah. Saya juga kan punya gula juga ya. Dari dulu saya punya gula. Dulu berat saya tuh 104. Ya. Sekarang berat saya 60. Menurun 50%. Ya. Jadi dulu saya konsultasi ibu saya ya, mama saya ke dokter. Memang nggak boleh banyak tidur kalau orang sakit gula itu kan. Nggak boleh banyak tidur. Iya. Jadi biasanya kita gampang ngantuk, duduk pun tidak bisa tidur. Ya, tahap penyembuhan itulah mungkin ya. Jadi terbiasa saya. Iya, kayaknya itu ngaruh ya. Iya. Soalnya dari penyembuhan itu kan, jadi kan nggak suka tidur, jadi keterusan ya mas. Jadi ketika saya tidur, ibu saya tuh bangun gitu. Kalau bukan waktunya di jam tidur ya. Nah karena saya sering tidur, gampang ketiduran. Cuma malamnya susah tidur. Iya pak. Memang kan udah ngerasa cukup tadi siangnya. Kadang mama saya juga nggak keluar kamar sampai saya tidur gitu. Tapi emang saya selalu menikmati sih kalau sepi ya, kesepian itu selalu menikmati kesepian gitu. Saya bisa menikmati kesepian itu. Contoh ya ketika Mbak mungkin lebih senang jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu itu sama keluarga atau sama pacar atau sama teman-teman ya, ke tempat wisata. Kalau saya enggak, beda. Saya lebih suka misalkan saya mau refreshing lah, saya tuh jalan sendiri, entah ke Jogja, entah kemana, sendiri aja saya. Iya. Ada apa sendirian? Gak ada temen ngobrol? Gak ada temen ngobrol, saya tahu. Saya seperti punya teman hayalan ya, teman di dunia hayal saya. Jadi saya ngobrol dengan orang itu. Tapi seperti ketika saya melakukan sesuatu, ya saya seperti punya teman hayalan lah gitu. Jadi saya apa-apa sendiri aja. Sering dulu saya ke Jogja atau ke Malang. Ketika waktu itu saya pernah kuliah di Borobudur kan, sampai semester 6 sebelum saya ditangkap. Saya semester 6 saya ditangkap. Dulu kan namanya kegiatan di kampus ya. Biasanya kalau kita mau seminar ataupun mau kongres HMGM di Muhammadiyah Malang, teman-teman makan jalan rame-rame. Saya mah sendirian pasti, udah nanti gue belakangan gitu, sendirian. Karena yang saya harapin emang sih di perjalanan saya ketemu orang-orang baru gitu, saya nggak terlalu terikat. Udah ayo langsung ke sini, saya bisa ngelantur dulu, nikmatin ada apa sih di sini gitu. Kayak kita waktu Merapi meletus itu, sana saya sendirian, walaupun dari kampus ada, tapi saya ke sana sendirian sebelum ada dari kampus. Saya jalan sendirian karena itu kan tempat lagi bencana ya, jadi pengen lihat aja, pengen tahu, saya sendirian aja. Naik Merapi sendirian, ya udah sekedar lihat-lihat aja. Iya. Jadi kita merasa senang gitu ya. Senang gitu. Enjoy aja. Iya. Pas sendiri tuh saya. Nah itulah. Ya mungkin saya nggak mendapatkan suatu kesenangan ketika rame-rame. Tapi ketika saya sendiri, saya merasa semuanya punya saya. Nah begitu. Iya.
Tapi waktu sendiri tuh ada kayak ngerasa ini juga nggak? Duh, kenapa ya gitu sendiri terus kayak ada rasa penyesalan, bukan penyesalan apa ya istilahnya? Kayak suka kesal juga nih sendiri lama-lama gitu. Saya menikmati sendirian itu ketika saya banyak kehilangan orang-orang di sekitar saya. Kadang ada timbul rasa mendingan gue sendirilah daripada gue nanti sama orang tapi mendingan pergi lagi. Karena saya berturut-turut ya, pertama saya kehilangan ibu saya, setahun kemudian saya kehilangan bapak saya, setelah saya kehilangan bapak saya perlahan-lahan semuanya pergi, kayak keluarga saya, tante saya mulai banyak yang gak peduli. Terus saya masuk penjara, dalam penjara saya menunggu siapa yang membesuk saya atau mungkin kalau istri saya aja. Tapi setelah di perjalanan cuma istri saya yang membesuk saya, paling sekali adik saya. Akhirnya 2 tahun perjalanan saya di penjara, istri saya pun udah saya cerai gitu sama istri saya karena ternyata mungkin karena kejenuhan dia atau ketidakkuatan dia menunggu saya. Nah gitu, akhirnya dia ya udah saya lepaslah daripada lu berkata main di belakang gua ataupun lu punya pacar juga gua mendingan udah gua lepas. Nah mulai dari situ setelah banyak kehilangan orang-orang yang tadinya dekat sama saya ngerasa di situ orang tuh ada ya sama saya cuma ada maunya doang. Di situ saya ngerasa seperti itu. Terus saya jarang mau punya hubungan spesial sama orang, walaupun sama sahabat sendiri. Di situ timbul rasa saya tuh nggak mau percaya sama orang lain, hilang rasa percaya saya sama orang lain, sama adik saya sendiri pun. Karena gitu ya, orang baik suka ada maunya. Bukan, ya mungkin bisa bilang baik ada maunya, banyak ya orang baik ada maunya. Tapi ini ketika kita, sebenarnya saya merasa kenapa ketika gua jatuh lu pada pergi gitu. Itu sakit banget sih Pak. Iya, kenapa ketika gua jatuh lu pada pergi di saat gua butuh dorongan dari dua orang, lu malah pada kayak orang ketakutan gitu sama gua. Saya juga merasa kayak gini ketika saya di sini, mulai saya dari ditangkap polisi sampai di sini belum ada yang datang ke saya. Dulu pun di penjara yang kedua kemarin saya paling yang sekalinya saya dibesuk sama keluarga itu dari tahun 2014. Saya dibesuk itu sekali-kalinya sama tante saya itu tahun 2019. Iya, ada yang datang nengok saya. Ya, maksudnya besok aja apa emang ada besok aja khusus? Enggak ada sih, besok aja mungkin dia kebetulan ingat saya gitu. Pak adiknya ibu saya yang paling kecil itu pun dia doang sama suaminya. Setelah saya cerai sama istri saya udah nggak ada musuh. Karena saya ngerasa gue ini dilahirin dari rahim ibu gue ini keluarga lu gitu. Ketika orang tua gue nggak ada, gue itu tanggung jawab lu orang gitu. Itulah seakan-akan yang kita lakukan itu semuanya salah. Ini saya punya pandangan, nggak tahu benar nggak tahu salah ya pandangan saya. Gua nggak peduli sama orang, yang penting keluarga gue senang dulu. Itu ketika saya ditinggal sama ibu bapak saya cari uang ke sana kemari sambil saya sekolah. Mulai saya sekolah saya sudah mulai nyari duit gimana caranya setiap pagi adik-adik saya itu ada ongkos buat sekolah ya. Sampai saya kuliah pun saya coba cari yang gratis gitu. Nah, kalau saya mau kuliah saya harus sekolah yang gratis. Akhirnya saya dapat beasiswa dari Partai Hanura. Saya bisa kuliah di Borobudur gitu. Saya dapat beasiswa di situ. Baru saya kuliah. Makanya kuliah saya telat. Gitu. Karena saya berpikir seperti ini.
gue tuh bahagia banget hidup sama kedua orang tua gue, tapi adik-adik gue nggak ngerasain. Jadi gue nggak mau mereka nggak ngerasain gitu. Jadi sekarang waktunya gue lah yang ngorbanin diri gue buat kesenangan mereka. Orang saya nggak pengen lihat adik saya iri sama orang lain, adik saya iri sama orang lain, tapi ternyata jalan yang saya ambil salah gitu. Oke lah, saya sering ngirimin uang gitu, nggak di sini ya, nggak kayak di sini, mungkin di sini saya nggak bisa, di tempat lain bisa saya kirimin uang buat adik-adik saya, tapi ternyata walaupun kebutuhan mereka saya penuhin, sedihnya saya nggak bisa lihat tumbuh kembang mereka, nggak bisa, karena saya ini ada di posisinya. Mereka sering berkabar enggak? Berkabar, mereka berkabar paling adik saya yang paling kecil ya, ataupun adik saya juga, cuma kadang-kadang saya tolak mereka, besoknya soalnya nggak usah, karena ketika dia meluang, saya berpikirnya malah seperti ini, kalau lu ngeluangin waktu buat gua, sama aja lu buang-buang waktu lu buat nikmatin hidup lu gitu. Mendingan lu habisin sama keluarga lu. Ya contoh adik saya yang nomor 2, dia udah punya keluarga kan, udah habisin waktu lu buat ngurusin keluarga lu, anak-anak lu. Sama ada keluarga di sini. Iya, jadi lu nggak usah pikirin gua lah, yang penting lu pada seneng. Kayak adik saya yang kecil, yang 3 di cewek, mainnya kesana, udah daripada besok kesini mendingan nanya sama Delera tuh main sama teman-temannya aja, seneng aja, sehat sih. Karena kan saya nggak mau adik saya tuh repot gitu, karena saya yakin saya di sini pun nggak diperhatiin sama keluarga dari kedua orang tua saya gitu. Nggak menutup kemungkinan mereka di luar pun nggak ada saya, nggak diperhatiin gitu. Sekarang adik sama siapa yang terakhir ini belum? Jadi kita ini mencar sekarang adik saya sama istrinya yang nomor 2, yang 3 ini memang belum nikah, perempuan 3-tiganya, yang 2 kembar, yang 1 paling kecil masih SMA, yang 1 yang paling kecil alhamdulillah dia punya orang tua angkat ya, dibawa sama orang tua angkatnya. Saya pulang dari penjara, saya lihat ya emang itu orang tua angkatnya itu sayang sama dia, dia sayang, makanya saya udah itu dia juga sayang sama dia. Mereka udah cerita di panjang lebar tentang kehidupannya ya. Sekarang kita cari fokus masalah dulu. Kira-kira yang mau diatasi itu yang mana? Dari sekian masalah yang tadi kita bahas. Apa itu yang merasa tidak disenangi oleh orang? Apa itu yang merasa kesepian tadi? Yang mana kira-kira? Ya, pengennya sih diobatinya merasa kesepian ya. Kesepian gitu. Iya. Karena saya merasa iri ya sama orang gitu. Gimana ya saya mengungkapin? Kira-kira Cianya udah pernah nyoba apa aja? Maksudnya nyoba buat berinteraksi dengan orang lain. Tadi kan suka sendiri katanya ya. Iya. Pernah nyoba nggak sih kita coba lah mau nimbrung nih sama orang-orang? Pernah nyoba kayak gitu? Pernah nyoba, cuman paling hasilnya? ya ujung-ujungnya ketika datang satu orang yang kayaknya saya nggak kenal ya saya hindari. Susah juga ya kalau ada orang yang tetangga sana. Misalkan gitu. Jadi saya begini, kadang-kadang ada timbul rasa saya belum kenal nih sama orang ini, tapi saya lihat mukanya tuh udah Males. serak nggak serak, gitu loh. Padahal kita belum tahu orang itu pribadinya baik atau buruk. Seperti ada feeling, ada rasa, oh gue nggak bakal bisa dekat sama orang ini. Dia begitu dulu, saya bilang gimana ya? Iya maksudnya orang itu nggak salah, nggak pernah punya salah sama kita gitu kan. Kita pun baru lihat dia di situ, tapi kenapa dia ada timburan kita bisa nggak senang sama dia gitu loh. Tapi suka penasaran nggak? Wah, kok gua tiba-tiba nggak suka sama dia ya? Gitu. Nah itu dia. Dideketin gitu, pernah? Nggak pernah sih. Kita ngeliat nih si A, mukanya malesin banget gitu kan, kayak malesin gitu kan. Udah gitu udah males sama dia. Tapi kitanya pernah nyoba nggak buat deketin dia gitu, sekedar ngobrol nyapa gitu? Nggak sama sekali. Sih, apa nggak sama sekali, cuman paling mungkin ya bisa berubah ketika ada kesempatan, tahu-tahu bukannya saya ngajak ngobrol ya, ataupun mungkin dia menegur saya, atau kita emang lagi berdua, kalau dia duduk apa kayak di perpus ya, duduk dia baca-baca buku, ini ada
komunikasi terpaksa lah, komunikasi terpaksa. Tadinya saya nggak mau nanggepin gitu kan, cuma terpaksa buat menanggapinya gitu loh. Sampai akhirnya dia cerita, baru saya mungkin bisa. Berarti Nah, kalau itu melihat nilai. orang tuh begitu ya, Iya. harus ngobrol dulu, maksudnya harus Iya. ada interaksi dulu baru Iya, bisa nerima. ini penilaian gimana penilaian saya gitu tuh. Tapi ada juga yang saya lihat orang tanpa dia ngomong pun saya baru kenal ya orangnya ini nih gitu loh. Oh, gue bakal bisa nih deket sama dia gitu. Udah tahu. Tapi pernah nggak ada kayak apa ya yang salah gitu, maksudnya kita udah ngecap dia orang begini nih, tapi ternyata bukan begitu. Sering. Kita nganggap orang ini baik, pertama lihat kita ini orang kayaknya baik nih, tapi pas kita ada ngobrol, kita kenal, malah dia kayak Malah lebih ini lebih buruk dari pikiran kita gitu. oh, lebih buruk. Ada yang kayak gitu, Ada. nggak sesuai ekspektasi gitu. Iya ada. Nanggapinnya kayak gimana? Ya saya nggak menanggapi, jadi seiring waktu berjalan aja gitu. Maksudnya di perjalanannya gimana. Kadang ada orang yang kita anggap baik, ternyata yang nggak baik ujung-ujungnya saya tinggalin gitu. Tanggapan dari Adrian sendiri kayak ini orang pertama dikira baik, ternyata kayak begini gitu. Iya. Dikira kayak gimana? Udahlah saya mah ya paling udah. Tapi gimana ya, nggak tahu kenapa saya timbul kadang-kadang ada apa sih pemikiran pribadi ya, Kayak gimana? pemikiran pribadi dalam artian misalkan ya, selama lu nggak ganggu gua ya udah gua fan aja itu sama lu urusan gua. Ataupun begini, ketika kalau gue sih nggak pernah ada masalah sama lu, kalau misalkan lu nggak senang sama gua ya berarti masalahnya ada di lu bukan di gua gitu. Gitu dari saya. Jadi yang bermasalah tuh bukan gua tapi diri lu gitu. Ya, seperti itu. Tapi mikir kayak gitu karena suka ada kitanya kayak Jadi karena nggak enak juga. kita ada rasa nggak enak, ngilangin rasa nggak enaknya itu gimana sih nih? Bodo amat lah apa kata orang gitu loh, biarin aja orang-orang pada nggak seneng sama gua, itu mah urusan dia gitu. Tapi nih dari kesendirian ini nih ya, kayak pernah ada ngerasa problem gak gitu? Saya sendiri terus ada problem apa kira-kira yang sering dirasain? Jadi saya pengen itu ada satu orang yang nemenin saya, Pengen ada yang nemenin. ya, entah siang entah malam, pokoknya dampingin hidup saya lah gitu, yang benar-benar ngerti saya gitu. Saya satu orang aja gitu, entah nantinya dia jadi istri saya atau gimana gitu. Itu harapan di sini apa di luar nanti? Yang ada pendamping. Ya alhamdulillah saya bakal, karena saya di sini lihat banyak teman-teman saya udah punya anak, udah punya keluarga ya. Saya iri sama mereka, jika mereka di sini mereka masih punya istri yang kuat buat dekat dengan mereka atau gimana. Tapi mungkin saya berharap siapa sih cowok yang pengen punya istri enggak baik gitu ya. Ini kita berharap punya pasangan itu sempurna gitu. Saya pengen pasangan, karena saya berpikir gue pengen punya istri kayak begini, kayak begini, kayak begini. Ya udah ada kriteria, udah ada. Ada, cuman gue pengen punya kriteria ada yang kayak begini, kayak seperti apa, seperti ini, seperti itulah. Tapi nongol lagi nantinya di dalam diri saya, ih gue nya aja begini. Berarti apa tuh Udahlah. yang harus dilakukan? Yang saya lakuin malah
udah lah nanti gue mau sama siapa aja, yang penting dia pas sama gue bener aja, nggak peduli masalahnya Nggak apa boleh gitu. ya udah. Tadi kan Tianya udah ada kriteria nih, punya cewek yang begini-begini, maksudnya pasangan hidup yang baik, yang segala macem. Iya. Tapi tadi dipikir-pikir lagi, lah gue juga kayak gini nggak cocok gitu kan. Solusinya apa tuh kira-kira? Bukan masalah ya, bukan malah ya udah bodo amat jangan kayak gitu. Iya. Jadi saya sebetulnya gini kak, maksudnya gue tuh terlalu banyak pengen gitu loh, jadinya tuh ketika saya lagi sendiri barulah pikiran saya tuh terbuka gitu. Terlalu banyak pengen, mana ada orang yang sempurna kayak yang gue pikirin Apa banyak gitu. Jadi udahlah, mau gue aja gue udah bersyukur gitu loh. malah mikir kayak gitu ya kalau udah dipikirin. Ya udahlah, rasanya gini, siapa aja nantinya dia keluar, dia yang mau sama gue bakal terima dia, entah tadinya dia apa mau dia tadinya pelacur kayak atau apa, tapi ya udah nanti pas sama gue, yang penting dia pas sama gue dia udah baik, gue nggak peduli masalahnya apa, udah gitu aja. Dia benar-benar mau sama gue gitu. Gue emang saya rasa sih kita juga nggak baik menilai masa lalu orang dari masa lalunya. Semua orang pasti punya masa lalu, gue tidak seperti itu. Tapi kan kita pengen punya istri yang dari mungkin yang bisa dibilang kalau orang itu dari keluarga baik-baik gitu. Nggak apa-apa, maksudnya kita punya keinginan boleh, tapi kalau kita nggak bisa menyesuaikan, bukan malah kita yang balik lagi ke awal ya udah bodo amat, kitanya juga harus menyesuaikan juga gitu. Iya. Lebih baik kayak gitu, kitanya Karena juga. mungkin karena keseringan kecewa ya saya, Iya. keseringan kecewa, jadi saya ketika timbul harapan di diri saya, ujung-ujungnya terbang gitu aja harapannya. Nanti gue di luar pengen begini, Iya. nanti di luar gue pengen begitu, ya kan. Tapi setelah itu karena sering kecewa, saya jadi malas buat berharap. Jadi gimana ya, buat saya sekarang masa lalu ya masa lalu gitu loh, masa depan ya nanti gimana nanti, yang perjuangan ya hari ini gitu. Kan jodoh tuh katanya kayak kita ngeliat cermin. Kita buruk belum tentu nanti dapat jodoh juga buruk. Tapi saya setelah saya mengerti sendiri tentang agama saya yakin sih semua yang baik itu ciptain buat yang baik gitu. Lelaki baik pasti dapat wanita baik, lelaki buruk pasti dapat pasangan buruk, dan yang dilihat buruk pun belum tentu dia buruk gitu. Mungkin saya ada di tempat ini gitu kan karena masalah saya, karena narkoba saya, itu belum tentu perlu jadi saya buruk. Karena saya orang baik kok gitu. Dan saya dapat pasti dia udah ciptain yang baik buat saya. Nanti. Iya pasti dia udah ciptain yang baik buat saya. Saya yakin kok itu ada di Al-Quran, semua yang ada di Al-Quran itu benar. Jadi saya tenang aja. Kita tahu tuh ilmunya, tinggal kita terapin aja. Maksudnya kalau kita pengen dapet jodoh yang baik, berarti kita juga harus baik-baik. Iya, jangan pesimis. Katanya gue tinggi banget ya. Terus ternyata boleh begini, nggak boleh begitu. Malah kita yang harus menyesuaikan. Gitu ya. Iya, Takutnya kita timpang yang gitu kan. ini mah Takutnya timpang gitu doang. enggak, ya kita udah susah nih nyari berhayal gitu ya, pendamping hidup yang begini begitu, tapi kita mikir-mikir lagi lah nggak cocok lah, katanya malah nyerah gitu loh. Itu nanti nggak ada hasil, malah kita juga kudu, kita tahu nih kita nggak bisa begitu kan, maksudnya jauh banget ya ini kriteria gitu. Ya udah, biar kita bisa dapetin kriteria yang begitu, kitanya harus apa nih, minimal terpikir. Maksudnya iya kan, nggak boleh nilai orang dari masa lalunya mau kayak gimana juga. Ya udah, yang penting gua nih di masa depan kudu yang lebih baik gitu, minimal ya rajin sholat tadi kan. Makanya saya bilang apa sih, mungkin orang mau punya cita-cita ya. Iya. Lalu saya setelah banyak
ngerasain kecewa ya. Ya itulah, karena banyak ngerasa kecewa, ya udahlah yang di pikiran saya itu masa lalu, masa depan gimana nanti gitu ya. Yang penting hari ini gitu. Masa depan gimana nanti? Gimana nanti? Nggak boleh Yang penting begitu. hari ini. Itulah yang jadi yang karena keseringan kecewa ya. Keseringan apa yang kita cita-citakan atau yang kita pengen wujudkan itu nggak terwujud gitu loh. Yang kita pengen punya keluarga bahagia, yang kita pengen lihat adik kita senang, keluarga kita senang, ataupun yang kita pengen kita jadi orang senang, orang kaya lah, atau orang yang pandang orang gitu. Saya juga yang belum saya hilangin, saya pengen jadi orang yang dipandang sama orang lain, dikenang sama orang lain. Jadi ada ketakutan di diri saya ketika saya sendirian. Saya memikirkan umur gue sekarang 32 tahun gitu. Dari tahun 2012 gue di penjara, 2013 gue bebas, 2014 gue ketangkep lagi, 2021 gue baru bebas, 2021 belum selesai, baru 2 bulan gue ditangkap lagi. Kalau dihitung-hitung totalnya 9 tahun gue di dalam penjara gitu kan, hampir 9 tahun gitu, 8 tahun, 9 tahun gue di penjara. Gue udah tua sekarang, 32 tahun gitu kan. Nah, kalau gue mati, apa yang dikenang sama orang-orang tentang gue gitu. Itu ada ketakutan dari diri saya gitu. Jadi di sisa hidup pengennya sih buat baik sama orang gitu. Dengan cara apa? Apakah salah dengan cara gue jual narkoba, hasilnya gue bagi-bagi sama orang lain? Tetap salah juga kan? Iya, seperti itu. Pengajarannya halal-halal aja. Seperti itu. Sedangkan yang gue bisa cuma itu kan, misalkan seperti itu. Itu jadi ada kemerosotan. Keluar dari sini ada niatan buat jual lagi. Sebenarnya mah siapa sih manusia yang pengen hidupnya begini terus? Pengen sih hidup normal kayak orang-orang gitu. Tapi kita nanti nggak tahu, misalkan kita keluar, itulah memang kesulitan kita yang baru keluar dari penjara, susah cari kerja, mungkin Buat aja harus. iya. Di sini kan banyak pelatihan suka. Disitulah tetap aja. Di sana juga ada, di tempat yang lain pun ada. Dan tetap aja. Itulah makanya pengennya saya, harusnya gue ketika pulang gue punya pendamping gitu loh. Ada yang ngerem gue. Karena kita kan kalau saya keluar sendirian, wah yang gue lakuin, ya udah gue bawa diri gue sendiri gitu. Ketika gue dengan hal-hal positif nggak mampu ngangkat kehidupan gue, akhirnya ketika ada kesempatan kita berpikir kesempatan itu nggak bakal datang kembali, ya udah gitu. Mungkin memang harus ada pendamping gitu ketika keluar. Mungkin ketika saya nanti pun saya mau dapat wanita yang nggak punya anak ataupun belum punya anak, ya seenggaknya saya berbuat terlampau jauh itu. Kalau gua masuk penjara lagi, gua bakal kehilangan istri gua lagi, dulu udah pernah gitu loh. Harus ada pikiran Jadi ya, kayak begitu. iya nanti jadi ada ngeremnya saya buat aneh-aneh mungkin seperti itu ya, tapi nggak tahu nantinya gimana pas kita pulang. Itu kan ada tuh, maksudnya udah tahu kan kita solusi dari kita nggak boleh berbuat itu lagi kan, tadi udah ada tuh, kita kudu punya pendamping, kita juga kudu neguhin hati, jangan ada pendamping doang hati kitanya goyah, ya udah kita pasti ngelakuin lagi gitu. Artinya kan gimana ya, kalau ibarat kata ada teman pendamping kita yang bisa kita ajak ngobrol kan gitu kan, ada yang nahan, kita ada yang larang. Kalau kita sendiri karena nggak ada yang larang sih, kalau saya lu mau ngapain aja nggak ada yang larang gitu kalau sendiri gitu. Kalau di pensiun itu ada kita namanya apa ya, pendekatan itu kayak kita tuh nyari satu tokoh ya,
satu toko, entah itu orang yang terkenal, orang yang biasa-biasa aja, tapi kita anggap dia itu sebagai motivasi kita. Maksudnya Kita ikutin guru kita lah, langkah-langkahnya. Iya, orang maksudnya yang kita walaupun hormatin lah gitu. orang yang nggak ada juga kan bisa tuh kayak toko-toko apa nih yang terkenal, dia tuh dulunya kayak begini, kita cari tuh yang ada kesamaan sama diri kita, kayak misalkan dia pernah di penjara juga, dia pernah ngalamin kisah hidup yang hampir sama kayak kita boleh tuh kira-kira ada perpus ada nggak yang kayak gitu. Ada banyak sih. Iya, yang kayak motivator kayak gitu kan. Saya juga ya pokoknya belajar dari perjalanan hidup orang lain ya, dari iya, biografi itu bisa kita dari diikuti. buku biografi orang lain gitu, mau biografi mau autobiografi gitu. Itu bisa kita jadi motivasi, kayak cara dia buat keluar dari zona Seperti yang itu. kayak gitu, dia kayak gimana, kita bisa perhatiin dikit-dikit, kita coba aja. Maksudnya kalau belum dicoba kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Ya karena kita sering nyoba gitu. Iya, Sering nyoba ya, tapi kita kan nggak sekuat mereka gitu. Tetap aja kesuksesan mereka tuh pasti ada orang di balik mereka gitu, nggak mungkin mereka sendirian. Itu sih kenapa mereka bisa sampai di situ, pasti ada seseorang di balik mereka. balik lagi ke yang apa tuh permasalahan itu kita tadi ya, kesepian, kesendirian yang tadi kayak gitu. Kira-kira ada hal lagi nggak yang apa ya yang muncul dari hal tersebut? Kita nih sendiri aja ngerasa kesepian terus gitu. Ada nggak sisi negatif? Kita kan ngerasa nyaman nih, yang tadi kita omongin kan nyamannya sendiri Iya. gitu. Tapi ada nggak sih hal yang nggak ngenakin gitu dari sendiri itu? Ada kadang-kadang Apa? kita ya itu buat jeleknya kita nggak butuh teman gitu, mungkin masa udah lebih nikmat. Sisi jeleknya ya udahlah gue sendirian ini nggak perlu kerja anak-anak ataupun jadi nggak ada motivasi buat hidup lebih maju lagi. Selama di sini baca buku banyak.